Lanjut kita ke contoh soal buku mandiri halaman 67 nomor 3. Perhatikan gambar berikut, ada sebuah pipa dengan dua penampang yang berbeda ya. Diketahui diameter di penampang satu ini besarnya 6 cm dan diameter di penampang 2 yang kecil itu 3 cm. Nah, besar kecepatan air yang mengalir pada penampang besar jika kecepatan pada penampang kecil 12 meter per sekon adalah, nah berarti hati-hati ya nak, yang diketahui itu adalah kecepatan pada penampang kecil, berarti V2. Yang ditanya di sini adalah V1. Nah, yuk kita kerjakan. Oke, ini yang diketahui dari soal tadi. Nah, kita berarti bisa berlaku ya, berlaku hukum persamaan kontinuitas, di mana debit pada penampang 1 sama dengan besarnya debit pada penampang 2. Berarti A1 V1 sama dengan A2 V2 ya. Luas penampang dengan kelajuannya. Nah, yuk di sini ingat. Nah, luas penampangnya itu dalam bentuk apa? Lingkaran. Berarti luas lingkaran apa? PR kuadrat ya. Nah, di mana R itu yang diketahui di soal kan diameter. Nah, itu sama dengan diameter jari R di sini kan jari itu kan diameter setengah dari diameter ya nak. Berarti D per 2 kuadrat, atau sama dengan bisa juga A itu sama dengan pi D kuadrat per 4. Nah, maka maknanya apa? A itu sebanding dengan diameter kuadrat ya, sebanding dengan kuadrat diameternya ya. Masukin, berarti di sini D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. D1 nya 6 kuadrat kali V1 yang ditanya, D2 nya 3 kuadrat, kelajuan yang kedua 12 meter per sekon. Maka V1 sama dengan 3 kuadrat 9 kali 12, nih pindah ruas 36, coret-coret, cerot-cerot, berarti 3. Nah, maka besarnya V1 kelajuan pada penampang 1 adalah 3 meter per sekon. Oke, paham ya nak ya? Lanjut kita contoh soal kedua, masih halaman 67 nomor 9. Air mengalir dalam sebuah pipa yang luas penampangnya 10 cm kuadrat untuk mengisi penuh bak dengan volume 1 meter kubik dalam waktu 5 menit. Maka kecepatan aliran air adalah, yuk kita kerjakan. Nah, luas penampangnya tadi itu masih dalam cm persegi, berarti ubah dalam meter persegi ya. 10 kali 10 pangkat min 4. Kemudian waktunya tadi 5 menit, ubah dalam detik, berarti 300 detik ya nak ya. Yang ditanya adalah kecepatan aliran airnya. Nah, tentu ini masih berlaku ya nak, persamaan kontinuitasinya itu tentu debit yang mengalir pada pipa itu akan sama dengan debit yang ngalir di bak pipa, sama dengan yang di bak. Cuman hati-hati yo, gitu ya, bisa volume per waktu atau bisa juga luas penampang dikali dengan kecepatannya, kecepatan alirannya. Nah, yuk yang pada pipa tadi kita bisa menggunakan ada luas penampang pipa dan kecepatan airnya. Nah, kemudian pada bak tadi kita ketahui besarnya volume bak dan waktu untuk mengisinya. Ya nak ya. Oke, udah kita masukin angkanya. A-nya tadi itu 10 kali 10 pangkat min 4. V yang ditanya. Nah, volumenya itu 1 meter kubik per waktunya tadi 300 sekon. Maka V sama dengan 1 dibagi 300 kali 10, 10 min 4. Nah, yuk coret 1, 2, 3, berarti di sini tinggal min 1. Nah, maka V sama dengan 1 per 0,3 atau 10 per 3 sama dengan 3,333 sekian meter per sekon. Oke, paham ya nak ya? Lanjut contoh soal terakhir itu halaman 73 nomor 5 esai. Nah, air mengalir ke atas melalui pipa seperti ditunjukkan gambar di samping.
Jika air masuk pada ujung pipa dengan kelajuan 3 meter per sekon, nah berarti itu V1-nya ya nak ya, 3 meter per sekon ini V1-nya, dan debit airnya itu 15 liter per sekon. Berapa beda tekanan di antara kedua ujung pipa? Nah, di gambar itu diketahui pula ketinggian penampang yang kedua itu adalah 1,5 meter. Berarti kalau ini dasarnya enak ya, ketinggian atau H1-nya penampang yang satu itu 0 berarti enak ya. Kemudian luas penampang yang kedua itu 20 cm persegi. Nah, V2-nya belum diketahui, berarti nanti kita cari. Yuk kita bahas dulu nomor 5 ya. Oke, ini yang diketahui di soal tadi, V1-nya 3 meter per sekon. Nah, debit 1 itu kan menurut persamaan kontinuitas itu debit di setiap titik itu nilainya sama. Berarti pada penampang 1 sama dengan pada penampang 2, 15 liter per sekon. Nah, ubah nak dalam SI-nya. Ingat 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik. Berarti sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Kemudian A2 yang tadi 20 cm kuadrat berarti sama dengan 20 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Oke, kalau ketinggian itu dalam meter ya nak ya. H2 nya tadi 1,5 meter, H1 nya berarti 0 ya nak ya, karena dia di dasarnya. Oke, menurut hukum Bernoulli, yuk tadi yang ditanya adalah perbedaan tekanan pada penampang 1 dan penampang 2-nya. Yo, menurut hukum Bernoulli itu berarti P1 plus setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1. Ya, kemudian ini sama dengan tekanan pada penampang 2 titik yang kedua plus setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH yang kedua. Oke, yuk masukin P1 itu kita yang ditanyakan tambah setengah. Ingat nak, untuk air itu udah hafalan sama dengan percepatan gravitasi ya nak ya. Untuk air itu rho air berapa nak kalau dalam SI? 1000 kg per meter kubik. Oke, berarti masukin ya nak ya, rho airnya tadi 1000 kali V1-nya 3 meter per sekon kuadrat. Nah, H1-nya sama dengan 0, berarti tidak ada ya nak ya, dikalikan apapun hasilnya 0. Sama dengan P2 ditambah setengah rho air tadi 1000 kali V2 belum diketahui. Nah, di sini kan ada A2, ada Q2, berarti kita bisa dapat V2. Di sini deh Ibu cari ya. Oke. Q2 sama dengan A2 V2. Q2 tadi diketahui di soal sama ya dengan Q1, 15 kali 10 pangkat min 3. 15 kali 10 pangkat min 3 sama dengan A2-nya tadi 20 kali 10 pangkat min 4. 20 kali 10 pangkat min 4 V2. Nah, maka V2 sama dengan maaf ini 10 pangkat min 3 ya. Oke, maka V2 sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3 per 20 kali 10 pangkat min 4. Oke, ini coret habis, ini tinggal min 3. Coret habis, maka V2 sama dengan 15 bagi 2, 7,5 meter per sekon. Inilah kita masukin. Nah, 7,5 kuadrat. Ini tadi 3-nya juga dikuadratin ya. Nah, ditambah rho-nya tadi 1000, gravitasi itu 10, H2 1,5. Oke, dah tinggal kita jumlahkan. P1 tambah, yuk coret 500. 3 kuadrat 9 kali 500 4500 tambah 0 sama dengan P2 plus coret 500 7,5 kuadrat kali 500 itu 28125 ya, 28.125 ditambah
1000 kali 10 kali 1,5, 15.000. Oke, pindah ruas. Maka P1 kurang P2 sama dengan 28.125 ditambah 15.000 dikurang pindah ruas ya, 4.500. Nah, P1 kurang P2 ini apa? Perubahan kan? Perbedaan atau perubahan tekanannya ya. Itu yang ditanya. Beda tekanan di antara kedua ujung pipa. Nah, berarti delta P sama dengan 38.625 Pascal. Inilah dia jawabannya. Bisa dipahami ya, Nak ya?